Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Fitria Wiranti dengan NIM 20B5050411126. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman manajemen retail. Ruang lingkup retail. Manajemen retail adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola bisnis retail. Bisnis retail merupakan semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan bisnis. Jalur distribusi barang dalam retail yaitu ada perusahaan, pedagang besar, retail, dan konsumen akhir. Paradigma retail dibagi menjadi dua, yaitu satu, retail modern dan retail tradisional. Perbedaan dari pengelolaan retail modern dengan retail tradisional yaitu yang pertama, retail modern lokasinya cenderung lebih strategis dibandingkan dengan retail tradisional. Dua, pengelolaan jenis barang di retail modern lebih terarah dibandingkan retail tradisional. 3. Seleksinya terhadap pemasok pada retail modern lebih ketat dibandingkan dengan retail tradisional. Beberapa fungsi retail yaitu 1. Menyediakan berbagai produk dan jasa. Dalam retail, perusahaan akan menyediakan berbagai macam produk serta jasa yang bisa dipilih oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri. 2. Memecah berarti memecah beberapa ukuran menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. 3. Meningkatkan nilai produk, barang, dan jasa. Kehadiran sebuah retail akan meningkatkan nilai barang dan jasa. Pelanggan akan memerlukan banyak beberapa barang, maka pelanggan pasti akan membutuhkan retail. Lokasi retail. Lokasi area perdagangan. Pemilihan sebuah lokasi untuk bisnis retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekalinya pemilik retail memiliki lokasi tersebut, maka harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam memilih lokasi, harus dapat mempertimbangkan sebuah daerah, area perdagangan, dan juga tempat yang lebih spesifik. Dalam menganalisis ketiga keputusan lokasi, maka pemilik retail harus mengetahui faktor yang mempengaruhi daya tarik dari suatu area perdagangan tertentu dan menguji apa yang dicari pemilik retail dalam memilih tempat tersebut, seperti target penjualan yang harus dicapai dan sehingga dapat menggunakan metode peramalan. Tipe-tipe lokasi ada pusat perbelanjaan, lokasi di kota besar atau bertempat di tengah kota maupun kota kecil, lalu ada lokasi bebas atau freestanding. Mengelola perdagangan eceran. Perdagangan eceran atau pengecer atau retailing merupakan semua aktivitas dalam menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Jenis-jenis pengecer. Yang pertama, toko barang khusus. Lini barang sempit. 2. Department store, beberapa lini produk. 3. Toko kelontong, toko kecil di daerah perumahan. 4. Toko diskon barang standar atau barang khusus dengan harga lebih murah dan volumenya tinggi. 5. Pengecer off-price, barang sisa atau kelebihan biasanya dijual lebih rendah dari harga ecerannya. 6. Superstore, ruang penjualan besar, barang atau alat rumah tangga yang dibeli secara rutin. 7. Ruang pamer katalog, berbagai pilihan barang bermerek yang dijual dengan harga tinggi.
Sistem franchise adalah kelompok perusahaan yang terkait dan mempunyai sistem operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan waralaba. Perdagangan grosir atau wholesaling yaitu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Jenis-jenis grosir. Yang pertama ada pedagang grosir, kedua, pedagang grosir layanan penuh, tiga, pedagang grosir layanan terbatas, empat, pialang dan agen, lima, cabang dan kantor produsen serta pengecer, enam, pedagang grosir khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.